Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada orang yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkannya, maka tiada orang yang bisa memberi hidayah kepadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita kaum muslimin sedang menuju perjalanan akhir di bulan Ramadan ini, sehingga beberapa hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri, mengakhiri Ramadan tahun ini. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan satu pesan urean kepada kaum muslimin semua yang hari ini kami beri judul apa pedoman kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba wajib menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam proses menghambakan dan mendekatkan dirinya, atau lebih lazim dikenal dengan beribadah kepada Rabb-nya itu, ia tidak boleh berbuat dan melakukan sesukanya berdasarkan kata hati, perasaan, akal, atau menurut kebanyakan orang. Ada 6 pedoman di dalam beribadah yang wajib diikuti oleh seorang muslim di dalam mengamalkan seluruh ibadahnya. Pedoman-pedoman tersebut adalah, yang pertama, ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah artinya sudah ada ketentuan dan sudah ditetapkan, tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Para hamba wajib untuk hanya patuh terhadap ketentuan pemegang hak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Surat Hud ayat 112. Bahkan Rasul kita Muhammad SAW pun wajib tunduk dan patuh terhadap aturan syariat yang telah Allah gariskan kepada beliau. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 60 ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, yang artinya, dan sekiranya dia Muhammad itu mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, la khadna minhu bil yamin, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kami berikan tindakan sekeras-kerasnya. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, jadi di dalam beribadah jelas kita harus menurut apa yang telah digariskan oleh Allah, dan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ibadah itu harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, bersih dari noda-noda kesyirikan.
Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Apabila ibadah sudah terkontaminasi oleh unsur syirik dan tercampur dengannya, maka akan membatalkan dan membuyarkannya. Allah berfirman setelah menyebutkan 18 rasul, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Allah juga berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin balillaha fa'bud wa kum minas syakirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu ibadahi dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Al-Zumar ayat 65-66. Yang ketiga, hendaknya teladan di dalam ibadah dan insan yang kita teladani, yang menjelaskannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tentang ayat di atas, Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini merupakan kaidah yang besar tentang keharusan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala ucapan perbuatan kepadanya. Ayat di atas surat Al-Ahzab tersebut sebenarnya sering disampaikan di dalam acara apapun, bahwa hendaknya kita ini harus selalu meneladani, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi banyak orang yang menyelisih apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah itu sendiri, karena mungkin pengaruh dari seseorang, pengaruh dari keyakinan yang keliru dan lain-lain, sehingga tidak ikhlas mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nabi sudah menekankan agar kita semua mengikuti tata cara ibadah yang beliau ajarkan. Di dalam tata cara sholat misalnya, junjungan kita baginda Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah sholat oleh kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan sholat. Hadis muttafaqun alaih. Tentang haji misalnya, beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Di sisi lain, beliau memperingatkan bahaya orang yang beribadah tanpa mengikuti petunjuk yang dibawa beliau. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak
berdasarkan petunjuk kami, maka akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat lain, Nabi juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan perkara baru di dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka akan tertolak. Artinya yang tertolak, yang tidak diterima itu adalah yang urusan ibadah mahdho dan syariat yang lain. Kalau urusan muamalah duniawiyah terserah kepada kita semua, sebab Rasul bersabda, "Antum a'malu bi umuri dunyakum." Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ini. Oleh sebab itu, orang-orang yang suka mengadakan perkara baru di dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan baginda Nabi Muhammad perlu menjawab pertanyaan berikut. Apakah mereka lebih tahu tentang syariat daripada Nabi Muhammad SAW? Dan apakah mereka lebih paham tentang ajaran Islam daripada para sahabat yang mengambil ajaran agama langsung dari utusan Allah baginda Nabi Muhammad SAW? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, ibadah itu diatur dengan waktu-waktu dan ketentuan yang tidak boleh dilanggar dan diabaikan. Misalnya ibadah sholat, Allah berfirman, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam haji misalnya Allah berfirman, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Sedangkan tentang puasa, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kelima, ibadah itu harus dibangun di atas mahabbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan dzul, kehinaan di hadapan Allah, serta al-khauf, rasa takut, dan ar-roja, pengharapan kepadanya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasul Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah menyebutkan tanda cinta kepada Allah, dan dampak positifnya, tandanya adalah mengikuti Rasulullah SAW, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun buahnya ialah memperoleh cinta dari Allah,
ampunan atas dosa-dosa dan rahmatnya. Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yang yabghuna ilaika ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Rabbmu adalah suatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 57. Kemudian yang keenam, ibadah tidak akan pernah gugur dari seorang mukallaf sejak ia balik hingga ajal datang menghentikan kehidupan dunianya. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Surat Al-Hijr ayat 99. Salim bin Ubaidillah bin Umar, Mujahid, Qatadah, dan ulama tafsir lainnya menyatakan bahwa maksud diyakini dalam ayat ini adalah kematian. Ayat yang dimaksud di sini adalah hatta ya'tiyakal yakin, itu adalah kematian. Karena itu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan dari ayat ini disimpulkan bahwa ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya wajib dilakukan selama akal masih ada. Ia melakukannya sesuai dengan kondisi yang ia mampu. Kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Kemudian beliau juga menilai sebagai bentuk kekufuran, kesesatan, dan kebodohan terhadap orang-orang yang berpandangan bahwa seseorang akan bebas dari beban taklif, tidak dikenai kewajiban ibadah bila telah sampai pada derajat makrifah. Beliau mengungkapkan fakta bahwa para nabi dan sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah dan mengetahui hak-hak dan sifat-sifatnya, dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak beribadah dan istiqomah untuk melakukan amal kebaikan sampai wafat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesimpulannya di dalam beribadah kepada Allah hendaknya kita memperdomani 6 hal yang telah kami sampaikan di atas. Yang pertama, ibadah itu bersifat tauqifiyah, sudah ditetapkan, jadi tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Kemudian yang kedua, ibadah itu harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, bersih dari noda-noda kesyirikan. Sebab ibadah yang dicampur dengan kesyirikan, ibadahnya akan hangus, tidak akan diterima. Kemudian yang ketiga, hendaknya teladan di dalam beribadah itu dan insan yang menjelaskannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ibadah itu diatur dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kelima, ibadah itu harus dibangun di atas mahabbah, kecintaan pada Allah, zul, kehinaan, sebab kita merasa hina di hadapan Allah, al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan ar-roja, mengharapkan ridho kepadanya. Yang keenam, ibadah itu tidak akan pernah gugur dari seorang mukallaf sejak ia balik hingga ajal datang menghentikan kehidupan dunianya. Jadi bisa dikatakan ibadah itu adalah terus-menerus sejak ia balik sampai ia dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian
kajian yang dapat kami berikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan hendaknya kaum muslimin muslimat di dalam beribadah senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga sisa-sisa bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini bisa kita manfaatkan untuk lebih mempelajari agama Islam, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat sampai akhir Ramadan ini, sehingga keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang telah diterima puasa kita, diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita meroleh pahala yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.